Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Siap. Vlog juga tuh. Oke ya, kembali lagi di channel DK6060 Bro teman-teman semuanya. Tadi ada beli siapa tuh ya? Wah, ADV kayak berangkat kerja kayak. Tapi sambil nge-vlog juga. Oke, kita mau Joe update kayak. Bisa jadi kan di Joe update mukanya. Jadi kita mau melihat situasi update teman-teman di jalur lintas jalan tol Bali Mandara, dan kita akan menuju ke Kedonganan. Bau sampah TPA Sungnya luar biasa sampai ke sini ya. Nah, jadi sebelum Om Bro lanjut nih, Om Bro mau doakan dulu semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu sekeluarga. Sekarang Om Bro mau menuju ke Kedonganan. Jadi Supermam ingin melihat update pasar ikan Kedonganan. Sayangnya waktu itu kita terakhir COVID ke sana, itu kita beli ikan, kita langsung bakar ikannya di sana, langsung masak lah ikannya itu dengan harga 30.000 kalau nggak salah per kilo. Misalnya kita beli cumi setengah kilo, beli udang setengah kilo, jadi 1 kilo dihitung 30.000. Jadi tinggal kita beli nasi, beli sambal. Seperti itu teman-teman. Dan sekarang kita mau lihat update-nya seperti apa, apakah masih ada konsep seperti itu di Kedonganan. Jadi kalau emang ada, kita mau tahu juga berapa harga budget yang kita harus siapkan untuk teman-teman yang nantinya pas touring ke Bali tapi ingin menikmati seafood dengan harga terjangkau seperti itu. Apakah masih terjangkau? Apakah masih cocok masuk di budgetnya petouring sepeda motor? Nah, kita akan lihat update-nya nanti untuk teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut dulu ya dari pintu masuk tol Benoa, tol Bali Mandara. Kita akan melihat suasana update jalan tol dulu sebelum nanti kita menuju ke area Kedonganan. Kalau jalur mobil di sebelah kiri, kita lewat jalur motor, teman-teman ambil jalur ini untuk menuju ke jalan tol pintu masuk tolnya Bali Mandara, pintu tol Benoa teman-teman. Jadi untuk tarifnya berapa nanti kita akan lihat update-nya. Kalau kemarin tuh masih di 5.500 ya kalau Om Bro nggak salah, nanti kita akan lihat update-nya teman-teman. Jalan tol Bali Mandara. Kita putar balik di depan dulu. Sekalian tutorial sedikit untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali menggunakan sepeda motor jalan tol. Ini dia update-nya untuk masuk ya di pintu tol Benoa ya teman-teman. Itu kalau lurus ke pelabuhan Benoa. Kalau teman-teman mau ke Labuan Bajo, mau ke Kupang, naik kapal feri yang besar itu bisa berangkat dari sini. Tapi sayangnya motor belum bisa teman-teman, hanya penumpang saja, hanya orang saja. Nah, ini dia akses masuk jalur motor dari area Denpasar menuju ke Kuta atau Nusa Dua melewati pintu tol Benoa teman-teman semuanya. Yes, kita depan. Untuk e-tolnya sudah siap sayang? Nah ya, jadi untuk teman-teman yang melewati jalan tol, selalu Om Bro ingatkan jangan lupa membawa e-money atau kartu e-tol karena dia tidak menerima pembayaran cash teman-teman semuanya. Dan sepertinya hampir di semua jalan tol di Indonesia itu pembayarannya sudah e-money. Nah, ini tak bawa kartu nih mungkin. Oke. Oh, 5.500 masih teman-teman. Kalau untuk mobil di berapa tuh? 14.000. Mobil penumpang biasa itu di 14.000, untuk sepeda motor di 5.500. Yes. Oke. Kita sudah memasuki jalan tol Bali Mandara. Airnya lagi surut nih teman-teman di sebelah kiri. Dan cuaca cukup cerah ya, walaupun sedikit berawan di sebelah sana teman-teman. Pegunungan kelihatan samar-samar, gugusan 4 gunung. Gunung Adeng, Gunung Pohon, Gunung Batu Karu, Gunung Catur. Jadi seperti inilah suasana pagi di jalan tol. Dan taman tuh belum dibuka ya, kemarin Haji Lala kayaknya dapat ke sana sih. Tapi udah pavingnya tuh udah tumbuh-tumbuh rumput gitu ya, kayak nggak dirawat gitu ya. Tuh buat iya
rumputnya tinggi-tinggi gitu, buat kayak gitu tapi nggak dirawat loh teman-teman. Kayak gimana gitu modelnya, sangat disayangkan sekali ya. Tuh pesawat take off teman-teman, bisa terlihat dari jalan tol ya. AirAsia seperti itu saya. Apa pesawat luar, gede banget soalnya pesawat luar sih kayak. Dan airnya surut, ada pesawat luar ya, bukan Sriwijaya ya, sih ada. Oke ya, kita lanjut dulu teman-teman dari jalan tol, jalur sepeda motor, tol Bali Mandara, pintu tol Benoa menuju ke area Kuta. Kita akan lanjut dulu, nanti akan umur update lagi di depan untuk teman-teman semuanya. Terpasang doa terucap, kau peluk erat, hati pun mantap. Jalan panjang bukan masalah, asal bersamamu semua indah. Berdua di atas roda, jelajah Nusantara. Hujan panas kita terima, cinta jadi cerita. Tak butuh mewah dunia, cukup kamu di belakangku saja. Oke teman-teman, jadi kita akan keluar dari jalan tol Bali Mandara di pintu tolnya Ngurah Rai teman-teman. Dan kita akan keluar di Simpang Tahura, airport di Gusti Ngurah Rai, jalan bypass di Gusti Ngurah Rai menuju ke area Jimbaran. Belum ada pesawat yang take off lagi ya. Jadi kalau dari jalan tol Bali Mandara nih, kalau cuacanya cerah teman-teman bisa melihat panorama pegunungan, laut, patung GWK dari jalan tol yang sedang kita lewati saat ini. Dan kebetulan airnya sekarang lagi surut dan banyak sampah juga teman-teman, karena kemarin sempat diguyur hujan lagi kota Denpasar dan ada banjir dan longsor di beberapa titik di kawasan Tabanan, dan di Denpasar ini di area seputaran Kuta, Kerobokan itu ada banjir juga. Ayo, ada pesawat take off nggak nih? Mungkin pas kita ini ada gitu, enak ada pesawat take off gitu, bagus dapat footage-nya. Iya. Ada proyek di airport teman-teman. Memang kita nggak boleh stop sih di sini. Kalau boleh stop, banyak yang stop sini ngambil momen pesawat take off, ngambil foto pas keberuntungan baru ada pesawat. Dan kita nih sudah berada di jalan bypass di Gusti Ngurah Rai dari Tuban menuju ke, tuh dia take off pesawatnya. Jadi kita menuju ke jalan bypass Gusti Ngurah Rai menuju ke arah Jimbaran atau ke arah Nusa Dua teman-teman. Jadi seperti inilah ya padatnya jalur di sini kalau pagi hari, karena banyak warga yang sedang berangkat menuju ke tempat kerjanya yang berada di daerah Nusa Dua, Jimbaran, Pecatu, Ungasan, seperti itu. Di jam 9 pagi nih teman-teman, jam 9 pagi. Jadi kita akan ambil jalur ke sana aja dulu, nanti kita akan motong di sebelah sana aja sayang ya. Kalau ke sini kan ke Kelan nih, motor mau ke Kelan, kita ambil jalur. Oke ya teman-teman semuanya, jadi seperti inilah update di jalur lintas jalan bypass di Gusti Ngurah Rai dari Tuban menuju ke Nusa Dua. Di kesempatan pagi hari ini mungkin ada teman-teman semuanya memiliki memori atau kenangan pernah bekerja, dan mungkin dulu sebagai jalur rutinitasnya teman-teman setiap hari melewati jalur ini karena pernah bekerja di area Nusa Dua atau di Bukit Jimbaran teman-teman. Jadi seperti inilah update-nya, Omro update untuk teman-teman semuanya, karena ada beberapa request juga kemarin yang DM Omro di Instagram, Omro coba update jalur menuju ke Nusa Dua jalur bypass, kangen. Karena waktu sebelum pandemi saya kerja di sana 3 tahun, ada yang kayak gitu teman-teman. Nanti Omro cantumin screenshot-annya ya. Kalau ingat nih nanti Omro cantumin, kalau nggak ketanam dia.
DM-nya kemarin itu. Sip. Jadi seperti inilah ya crowd-nya di kesempatan pagi hari ini teman-teman. Jadi kalau dilihat nih di Bali ini populasi mobil listrik itu sudah cukup banyak teman-teman, karena kemarin tuh ada isu juga BBM bakalan langka. Jadi banyak warga-warga lokal itu yang membeli mobil listrik karena ketakutan BBM langka seperti itu. Nah, ini ada Benua Square di sebelah kiri dan kita berada di Simpang 4 Benua Square. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita akan menuju ke pasar ikan Kedonganan. Jadi dari sini, dari jalan apa nih, jalan Toyening ya kalau nggak salah, kita akan depan ke kiri saya. Jadi seperti inilah update-nya di jalur Kedonganan, Kelan Kedonganan teman-teman. Sini ada Watermark Hotel Spa Bali. Kanan, kita ke kanan sekarang. Sip. Oke. Wow, sampahnya. Turki, tamu-tamu Turki ini yang merantau ke Bali karena perang di Timur Tengah. Sola geç. Motor geliyor, sola geç. Trafik. Ya, itulah aktivitas tamu Turkinya teman-teman. Oke teman-teman, dari Queen Beach Jimbaran Bay kita akan update ya jalur ini teman-teman. Ini apa nih nama resto ini? Bendesa Jimbaran. Kita akan update untuk melihat suasana pagi di tempat. Kalau teman-teman biasanya liburan ke Bali, terus teman-teman makan seafood di pinggir pantai menikmati sunset yang sering dibilang ikan bakar Jimbaran, inilah dia kompleknya teman-teman. Komplek perkampungan nelayan, ada resto-resto juga yang menyajikan kuliner hasil laut teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pernah ke Bali dan pernah menikmati sunset sekalian makan ikan bakar, itu teman-teman pasti tahu. Kafe-kafe dan jalur ini pasti pernah teman-teman lewati. Nah, sekarang Om Bro akan ajak melihat situasi update-nya di pagi hari. Dan kita akan melihat budget untuk kita santap hasil sari laut di sini teman-teman, di Jimbaran. Kalau kita budget touring ke Pulau Dewata Bali atau motoran lah ke Pulau Dewata Bali, kalau teman-teman makan di kafe-kafe ini kan harganya lumayan. Nah, tuh ada pantainya udah kelihatannya saya. Nah, kalau sekarang kita mau mengemas lebih murah lagi atau lebih terjangkau lagi budgetnya, di mana kita beli ikannya, terus bagaimana cara mengemas kulinernya. Ini aroma restoran Jukung Bali Seafood. Ada Cafe Melati Bali, Bali Marlin Resto, banyak di sini teman-teman. Kalau teman-teman misalnya diajak sama agen perjalanannya atau travel guide-nya, pasti diajak ke sini teman-teman. Ini ada Bali Beach Cafe, Sunshine 88, Sunshine 88 kayak nama judul. Imaji Kopi, oh ada Imaji. Ada Platinum Jimbaran Beach Hotel, Pantai Kedonganan. Nah, ini ada landmarknya Pantai Kedonganan dengan patung nelayan. Ayu Bali Resto, ini ada Gapura, fotoan ke pantai. Ini ada kafe-kafe ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pernah memiliki memori, pernah kerja di sini, nah inilah dia. Tadi kita datang dari sini saya. Bukan, dari sebelah sanaan ya. Itu ada resto itu tadinya. Ya. Dan kita akan menuju ke pasar ikan Kedonganannya nih teman-teman. Jadi kita akan milih-milih ikan di sana. Kalau ada di Kelan, kalau di Kelan tuh kayak waktu kita ke Kelan tuh langsung fresh ya sayangnya. Turun dari kapal ya. Kalau di Kelan.
langsung turun dari kapal. Kalau di sini udah pasar ikan. Kalau beruntung dapat yang fresh, kalau yang nggak beruntung mungkin dapat yang kemarin. Nah, nanti kita cek teman-teman. Ini ada kampung seafood Bumbu Bali, Jimbaran Bay. Ini ada Furama, New Furama. Ada live seafoodnya teman-teman. Ada Baruna Bali. Ada Legong Bumbu Bali. Jadi seperti inilah update-nya di kesempatan pagi hari ini. Iya, sekarang kita sini langsung di pasarnya. Oke. Oke, kita sudah tiba di pasar ikan Kedonganan. Untuk teman-teman ketahui, pasar ikan Kedonganan adalah pasar hasil laut terbesar dan paling autentik di Pulau Dewata Bali, teman-teman. Dan pasar ini berlokasi tepat di ujung utara Teluk Jimbaran. Ini dia pasar ikan Kedonganannya, teman-teman. Jadi di pasar ini teman-teman tidak hanya sekedar membeli ikan ya, tetapi bisa merasakan langsung alur dari hasil laut menuju ke meja makan. Prosesnya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa pilih tan tawar-menawar. Di pasar ikan ini memilih langsung ikan yang teman-teman mau kepiting, kerang, lobster, dan nanti harga per kilo teman-temannya bisa menego dan langsung bisa dimasak menuju ke restoran-restoran yang ada di sekitar pasar ikan Kedonganan ini. Dan inilah dia update-nya ya, suasana pagi menjelang siang di pasar ikan Kedonganan. Dan bagi teman-teman yang memiliki kenangan atau memori di sini, silahkan bernostalgia di videonya Om Bro. Ini bisa nih, coba lihat yang di sana. Ini bisa warung Milan. Kalau mau ya, yang di sana tuh bisa kan juga. Belum buka dia tapi langsung ngedin. Ini menerima jasa bakar dan masak. Oh, ini ada nih warung tepi pantai. Tapi tak tahu nih berapa nih per kilo. Udah di resto gitu. Tapi kan bagus nih warung tepi pantai. Di sini itu masih ada jasa untuk terima jasa bakar dan masak hasil laut ya atau seafood. Tapi kalau di jam 9 ini teman-teman masih belum banyak yang buka, masih sedikit yang buka. Mungkin kalau misalnya teman-teman bisa ambil momennya pas makan siang ya. Kalau Om Bro mungkin kepagian. Jadi kalau teman-teman yang mau menikmati seafood di Jimbaran dengan budget, kita pilih ikannya langsung dari pasar ikannya, di pasar ikan Kedonganan yang tadi kita lewati. Teman-teman nanti bisa pakai jasa bakar dan jasa masak dari resto-resto atau warung-warung yang ada di sepanjang jalan ini teman-teman. Superman masih tanya dulu berapa biaya jasa bakar dan masaknya ya. Warung tepi pantai, kalau bakar ikan itu 20.000 per kilo sayang. Bakar-bakar lah cumi. Nah kalau misalnya apa namanya masak, misalnya udang goreng tepung atau sup ikan gitu ya, itu 40.000 per kilo teman-teman. Nah sekarang kita mau beli ikannya dulu. Biar Supermam yang milih ikannya. Barang ya, pakai helm berarti. Ya, pakai aja helmnya ya. Parkirnya agak di sini aja. Hah? Parkirnya agak di sini. Oh iya. Biar nggak rempet. Boleh. Kita jalan. Di sana apa? Parkir di sini, kita pilih ikannya dulu. Yuk. Ini teman-teman, kita bisa memilih aneka ragam ikan. Bebas ibu, maunya apa aja. Apa? Bingung dia Superman. Bingung nggak? Permisi mas. Oh ya. Apa per kilo kakak merahnya? Kalau yang merah 9. Kalau yang kuning? Kalau ya? 65. Kerapu yang ini 70. Kerapu 70. Ini 65. Mau ambil atau yang merah ambil sayang?
Yang merah ambil. Yang merah Oh, cari sekilo yang sekilo. satu, yang ini berapa? Enggak, satu aja orang untuk makan berdua aja. Ya. Yang merah aja. Ya, yang sekiloan cari, Bu. Yang 1 kiloan, yang Ya. 1 kiloan. Ya. Oh, maaf ya. Ya, ya, ye. Ini teman-teman pasar ikan full rame. Ada yang besar banget, ada yang kecil. Nanti kan kalau ini kan bisa dibungkusin. Pilih lagi teman-teman. Ikan kakak tua. Cumi-cumi teman-teman. Kerang-kerang. Udang. Lobster nih teman-teman. Oh, boleh. Ini lobster nih. Lobsternya berapa sekilo, Bu? Ini berapa yang gede? 600. 600.000 teman-teman. Sedang ya. Berapa? Tengah aja dari. Kalau cumi berapa ini? Kurang gede. Yang 130 sekilo teman-teman. Kalau cuminya berapa? 90 ya sekilo saya. Ya. Terima kasih. Hah? Sekarangnya berapa? 600 yang gede. Ya. Kalau yang di Umah Rasa itu yang sedang tuh 200. Ini apa nih? Oke teman-teman, kita lanjut ke warung tepi pantai untuk memasak ikan yang sudah kita beli tadi. Jadi tadi kita beli ikan kakap merah ya, sekilo 90.000. Cumi itu 90.000, kita beli setengah kilo. Udang 130 kita beli setengah kilo. Jadi tadi kita sudah belanja 200.000 sayang. Sekarang tinggal ongkos masaknya saja. Di sini sayang masaknya sayang. Boleh masuk sana? Coba lihat ya. Coba lihat ya. Sip. Oh ya benar dah. Di sini aja parkir itu. Nah, kita mau masak dulu. Sekalian mau sarapan sama Supermam. Udah dari waktu ini ngidam teman-teman. Sekarang kita masuk di warung di pantai. Ini dia teman-teman, warung tepi pantai. Jadi langsung dengan panorama pantai Kedonganan yang estetik asik, dan itu ada patung GWK bisa terlihat dari sini. Jadi kita masih menunggu Supermam masih confirm untuk memasak ikan yang sudah kita beli tadi. Kalau di sini nih teman-teman, pantainya tuh masih bagus ya, masih asri,
kelihatan bersih juga di Kedonganan ini, karena mungkin ada warung-warung yang ada di tepi pantai ini. Jadi pemilik warung juga berkontribusi untuk melakukan kegiatan bersih-bersih dari sampah kiriman atau mungkin sampah-sampah wisatawan yang ada di pinggir pantai. Jadi kalau teman-teman mau menikmati pantai yang bersih, Pantai Kedonganan ini salah satu rekomendasinya teman-teman. Selain teman-teman bisa menikmati makanan seafood yang otentik khas Bali. Ini Om Bro spill sedikit ya, menu-menu di warung tepi pantainya teman-teman. Kalau kita kan tadi beli ikan ya, jadi kalau kita langsung datang ke sini karena malas ke pasar, malas becek-becekan, malas milih-milih, nih dia. Jadi ikan bakar itu di 215.000 per kilo, udang, cumi. Nah, ini ada menu-menu lainnya seperti kerang, kepiting, lobster. Kalau lobster tuh 1 juta, 1.045.000 per kilo. Ada kepiting juga. Dan ini adalah paket. Nah, ini menu paket nih, kalau teman-teman mau ambil paket, ada yang 200.000 per orang. Mulai 200.000 per orang sampai 550.000 per orang. Nah, ini ada menu porsian. Jadi kita masak tadi udah sengol. Terus nasi berapa? Nasi putihnya 2.000. Nah, 2. Terus minum? Minumnya di sini pesan gitu. Oh, pesan di sini ya minumnya. Oke, berarti sama sambal udah dapat. Udah dapat pengiriman pertama, kalau mau nambah baru. Nambah sambal baru bayar lagi. Oke, siap. Kita cek dulu ya. Nah, ini kayak misalnya nggak bisa makan seafood, ada nasi goreng juga. Ada makanan ini juga, fish and chip teman-teman. Ini ada family package 750.000 untuk 5 orang. Minumnya aja teh tawar panas aja. Tawar panas aja 2. Nasi putih nggak boleh. Seafood nggak boleh sama vitamin C. Nggak boleh ya. Kalau vitamin C boleh. Vitamin C. Tapi beberapa orang aja sih yang nggak boleh, ada alergi misalnya. Ini ada koktail juga, jadi seperti ini ya menu-menunya teman-teman. Oke, ada wine juga. Mantap, lengkap warung tepi pantai. Sip, kita menunggu dulu. Boleh ikan bakarnya. Nanti biar Supermam juga foto-foto ya sayang. Untuk rekomendasi ke teman-teman yang dari Bogor mungkin yang mau ke Bali. Oke teman-teman semuanya, jadi nggak sampai 300.000 kita bisa dapat menu sebanyak ini teman-teman. Ini cumi bakar sayang. Ini ikan kakak merah, ini ada sambalnya sudah free, kangkungnya lain sama nasi. Oke, sama minum ya itu lain bayarnya. Kalau ongkos masaknya tadi untuk bakar-bakaran itu 20.000 per kilo ya, karena 2 kilo 40.000. Ini ada udang nih teman-teman tuh, mantap ya. Ini bumbunya sengaja nggak pedas, cuma garlic. Oh, bumbu garlic aja ya. Sip. Oke, kita makan dulu teman-teman. Mana? Fresh ikan dan cumi fresh dari pasar. Yang terpasang, doa terucap, kau peluk erat, hati pun mantap. Jalan panjang bukan masalah, asal bersamamu semua indah. Berdua di atas roda. Teman-teman semuanya, jadi kita sudah selesai makan, tinggal menunggu Supermam saja. Dan kita akhiri konten perjalanan kita untuk melihat situasi Pantai Kedonganan Jimbaran update teman-teman. Di kesempatan konten kita kali ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton konten perjalanannya Om Bro mau doakan semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat dan berbahagia selalu keluarga. Kalau ke Bali jangan lupa ikutin tips dan triknya Om Bro untuk berburu kuliner seafood di Pulau Dewata Bali. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye sayang. Bye. Hujan panas